Kita udah belajar di pertemuan sebelumnya itu kalau nggak salah tentang gaya gravitasi, medan gravitasi, potensial gravitasi, dan energi potensial gravitasi ya. Tuh. Kalau misalnya agak lupa-lupa, nanti aku upload video di YouTube, coba cek aja di situ ya. Oke, sekarang kita mau belajar namanya hukum Gauss. Hukum Gauss ini sebenarnya cara lain untuk mencari medan gravitasi bumi. Kalau yang kemarin, kan kita cuma bisa cari medan gravitasi karena benda titik atau bola ya, yaitu besarnya Gm per R kuadrat. Tapi dengan hukum Gauss ini nanti kita bisa lebih beragam. Jadi nanti kita bisa cari kalau masanya itu berbentuk plat, medan gravitasi di sekitarnya itu kayak gimana, itu bisa. Atau berbentuk batang, berbentuk silinder, itu bisa. Sebenarnya hukum Gauss ini bukan khusus untuk gravitasi. Mula-mulanya hukum Gauss ini diciptakan, dibuat untuk medan listrik. Jadi hukum Gauss ini sebenarnya bagian dari medan listrik. Tapi karena bentuknya itu analog, medan listrik itu kan kalau kalian pernah belajar K dikali Q per R kuadrat ya. Kalau medan yang gravitasi, aku sebut EG gitu ya. Itu kan GM per R kuadrat gitu ya. Jadi kesebandingannya itu sama-sama seper R kuadrat. Habis itu di sini ada suatu konstanta. Habis itu ini ada besaran yang sebanding dengan karakteristik benda tersebut. Kalau medan listrik yang mengkarakterisasi itu muatannya, kalau gravitasi yang mengkarakteristik si medan gravitasi itu besar massa benda itu. Bunyi hukumnya itu kayak gini. Integral E dot dA sama dengan 4 pi G kali M besar. M enclosed gitu ya. Gak usah bingung ini simbol apa. Integral tertutup. Karena ini asing banget. Bahkan kita nggak belajar cara pakai integralnya. Maksudnya cara mengoperasikan integralnya secara rigid, secara yang benar-benar teorinya itu kayak gimana. Nah, kita nggak akan belajar seperti itu. Kita belajar yang sederhana aja. Ibaratnya kayak langsung cara prakteknya, langsung cara pakainya gitu aja ya. Karena biasanya kalau di Olimpiade Fisika itu sederhana. Walaupun kelihatan persamaannya ribet kayak gini, ada integralnya kayak gitu. Tapi nanti yang kepake itu cukup sederhana, cukup praktikal. Oke, jadi maksudnya integral tertutup itu apa? Kalau teman-teman ingat, misal kamu punya grafik gitu ya. Ini Y, ini X gitu ya. Terus ini tuh suatu fungsi fx gitu ya. Kalau kamu cari integral fx dx dari x1 sampai x2 gitu ya misalnya. Berarti kamu sedang mencari nilai fx dikali dx dari 1 sampai 2. Secara tidak langsung kamu akan cari luas daerah itu. Ini kan diintegral terhadap variabel x gitu ya. Berarti kamu itu mencacah-cacah bagian ini terhadap sumbu x gitu ya. Jadi kamu cacah sebelah sini, kamu cacah sebelah sini, cacah lagi sini. Nanti akan bentuk potongan-potongan yang kecil kayak gitu ya. Lalu aku tulis pakai tinta merah gitu aja biar gampang ya. Gini. Dibagi jadi segmen-segmen kecil karena dia diintegral terhadap dx gitu ya. Lebar ini tuh namanya dx. Habis itu tingginya ini berarti kan fx kan. Fx saat itu bener gak? Tinggi ini. Jadi fx dikali dx itu maksudnya kamu sedang mencari luas cacahan ini. Diintegral dari 1 sampai 2. Batasnya itu 1 sampai 2. Terus kalau integral tertutup itu gimana? Sorry, ini E itu vektor ya. dA itu juga vektor. E di sini tuh maksudnya medan listrik.
DA itu cacahan tapi dalam bentuk luas. Kalau ini kan cacahan dalam bentuk lebar gitu ya. Kalau DA itu cacahan dalam bentuk luas gitu ya. 4, ya angka 4. Pi, G itu 6,67 kali 10⁻11 yang kemarin. M itu massa gitu ya. Maksudnya gimana? Misalnya kita punya benda bermassa M besar gitu ya di sini ya. Jangan M besar ya, biar nggak bingung. M1 gitu ya misalnya ya. Lalu, kalau kita mau menerapkan hukum Gauss itu, kita harus tahu permukaan Gauss-nya dulu. Jadi kita pilih suatu permukaan. Ini M1 itu bentuknya bola ya. Terus aku pilih permukaan yang bentuknya bola juga. Kayak gitu. Kenapa kok milihnya bola? Nggak usah dipusingin dulu, ikutin dulu aja. Habis itu di setiap titik ini berarti kan dia punya medannya sendiri-sendiri kan. Di sini punya nilai E, di sini punya nilai E sendiri. Di sini punya nilai medannya sendiri, sini juga, sini juga, sini juga. Pokoknya tiap titik itu kan punya nilai medan gravitasinya sendiri-sendiri kan. Walaupun kalau di permukaan bola ini sama, tapi arahnya beda kayak gitu kan. Oke. Terus maksudnya dA itu gimana? Jadi permukaan Gauss yang besar bentuk bola tadi itu aku cacah kecil-kecil. Jadi misalnya ini bolanya. Ini bolanya. Aku cacah kecil-kecil. Gimana gambarnya? Gini, gini, gini. Kebayang nggak? Jadi kayak kulit jeruk, tapi kulit jeruknya tuh aku pisah jadi banyak-banyak gitu. Aku iris jadi banyak. Jadi banyak. Kalau tadi, karena aku mau mengintegral terhadap dx, berarti aku kan ngiris-ngiris si sumbu x-nya ini kan. Karena kalau ini, aku integral itu terhadap luasnya gitu. Jadi aku iris-iris luasnya gitu. E, E dot dA itu artinya besar medan gravitasi di sini, itu kan vektor. Didot sama permukaan luas permukaan ini, luas yang kecil ini. Nah, terus itu kamu ulangi sepanjang permukaan tertutup ini gitu. Makanya namanya integral tertutup gitu. Jadi medan di sini berapa, luas itu berapa. Medan sini berapa kali luasnya berapa. Medan sininya berapa kali luasnya berapa. Terus nanti ini ulangi terus sampai bawah sini. Terus ulangi buat segmen yang sampingnya. Ulangi terus sampai satu bola kamu cover. Oke, itu udah nemu. Hasilnya harus sama dengan 4 dikali Pi dikali G dikali massa yang dilingkupi sama permukaan Gauss itu. Kalau dalam hal ini, massa yang dilingkupi permukaan Gauss itu M1. Kayak gitu. Contoh, kita masuk ke contohnya aja. Misal, kemarin kita dengan sederhananya, kalau kita disuruh cari medan gravitasi oleh benda bermassa M gitu ya, bentuknya bola, kita langsung bisa bilang, oh itu sama aja kayak medan gravitasi oleh benda titik gitu. Kalau kita kemarin disuruh cari medan gravitasi karena planet yang berbentuk bola gitu ya, kita dengan mudah bisa bilang, oh itu bisa diwakili dengan benda titik aja bermassa M. Jadi kita bisa cari medan di titik yang jaraknya R dari situ, itu Gm per R kuadrat. Kalau kita kerjain pakai hukum Gauss ini, jadinya kayak gini. Contoh. Ini ada massa M berbentuk bola. Aku ambil permukaan Gauss yang bentuknya bola juga. Oke. Ini jari-jarinya R gitu ya. Jadi kita mau tahu medan di sini berapa, G-nya berapa. Untuk tahu itu aku harus bikin permukaan Gauss berbentuk bola dengan jari-jari R kecil juga. Kayak gitu ya. Kalau dari hukum Gauss, aku harus nulis persamaan ini. Integral tertutup E dot dA sama dengan 4 pi Gm. Oke. Oke.
kita tahu di sepanjang permukaan bola ini E-nya sama semua. Bukan dari GM per R kuadrat, bukan dari situ. Tapi dari itu argumen dari logika sih sebenarnya. Jadi simetris harusnya. Jadi kamu punya bola, bolanya benar-benar perfect bola. Terus kita disuruh cari medan gravitasi yang jaraknya R kecil dari pusat bola itu. Kan nggak ada yang istimewa kan. Apakah R yang di sini dan di sini itu punya karakteristik yang beda? Harusnya kan enggak. Jadi itu dia asumsi yang pertama. Kita bisa ambil kesimpulan kalau E-nya itu sama, besar E-nya itu sama di sepanjang permukaan bola itu. Nah, kalau E-nya sama di sepanjang permukaan bola itu, berarti E-nya bisa aku keluarkan dengan dari integralnya gitu ya. Kayak misalnya integral 5x kuadrat dx gitu ya. Ini 5-nya itu bisa kamu tarik keluar kan. Jadi sama aja kayak 5 dikali integral x kuadrat dx gitu. Pokoknya kalau konstanta itu bisa kamu tarik keluar integralnya gitu. Jadi persamaan kita jadi kayak gini. E dikali integral tertutup dA sama dengan 4pi gm. Integral tertutup dA ya berarti luasnya itu sendiri. Luas dari permukaan Gauss itu. Luas dari permukaan Gauss yang kita ambil itu 4pi R kuadrat. Ini sama dengan 4pi gm besar. Jadi E-nya itu gm per R kuadrat kayak gitu. Tampaknya sia-sia ya. Maksudnya untuk apa gitu mikir susah-susah pakai hukum Gauss karena hasilnya sama-sama juga gitu sama yang sebelumnya. Tapi hukum Gauss ini akan berguna kalau kita akan mencari percepatan gravitasi di dalam planet tersebut. Kita coba ya. Izin bertanya, Bang. Gimana? Berarti kalau yang kita ambil itu permukaannya bola, E-nya selalu keluar dari integralnya, Bang. Gini, karena massa yang dilingkupi itu berbentuk bola juga, jadi kita bisa berargumen bahwa E-nya itu seragam di sepanjang permukaan Gauss yang kita bikin itu. Kalau misal massanya berbentuk kotak gitu ya, misal massanya berbentuk kotak kayak gini, kita nggak bisa bilang E di sepanjang permukaan Gauss-nya ini sama, karena titik ini lebih dekat ke sudut kotak ini. Titik yang sini, dia malah ketemunya sama sisi, bukan sama sudut. Jadi mungkin berbeda, kita nggak bisa pastikan itu sama. Tapi kalau bola, kita bisa bilang ini sama-sama titik yang ini, sama titik yang ini tuh nggak ada bedanya. Jadi kalau kalau kamu putar bolanya ke sini, planetnya itu kamu putar gimana pun, kamu nggak akan sadar gitu. Jadi harusnya di sepanjang permukaan Gauss itu juga medannya seragam. Menjawab nggak, Ter? Apa ada yang mau ditanyain? Siap, jawab, Bang. Terima kasih. Sip. Niko ada pertanyaan? Bang, berarti R dari DM-nya sendiri itu pengaruh atau enggak? Ya, menarik. Kalau dari yang kita udah hitung di sini, jari-jari dari planetnya nggak pengaruh asal permukaan Gauss-nya ini di luar bolanya. Jadi kalau kita disuruh cari medan gravitasi di luar planet ini, ternyata jari-jari planetnya nggak berpengaruh. Tapi sebentar lagi kita akan cari jari-jari di dalam planet. Nah, di situ nanti pengaruh. Oke. Kita coba. Ada sebuah planet bermassa M. Jari-jarinya R besar. Habis itu kita disuruh cari percepatan gravitasi di dalam planet itu. Jadi asumsikan kita bisa bikin terowongan gitu ya. Terowongan panjang gitu sampai nembus pusat bumi. Ya walaupun nggak mungkin sih ya. Pusat bumi kan panas. Tapi anggap aja kita bisa bikin lintasan yang nembus dari ujung bumi satu ke ujung yang lainnya.
Terus kita disuruh cari percepatan gravitasi yang kita rasakan ketika kita berada di jarak R kecil dari pusat bumi. Jadi R di sini itu kurang dari R, kayak gitu ya. Oke, kita coba kerjain bareng ya. Integral tertutup E dot dA sama dengan 4pi GM. Coba dipikirin kita harus ambil permukaan Gauss di mana. Bentuknya apa, ukurannya berapa gitu. Kalian harus ambil permukaan Gauss bentuknya bola di sini. Jari-jarinya R kecil. Jadi permukaan Gaussmu itu bentuknya bola, konsentris dengan planetnya. Jadi titik pusatnya sama. Dan jari-jari dari permukaan Gauss itu R kecil. Oke? Dari sini kamu bisa berargumen bahwa E di sepanjang permukaan Gauss itu sama besar. Karena lagi-lagi kalau planetnya itu kamu putar gimana pun caranya, putar searah jarum jam, putar ke belakang, kamu nggak akan menemukan bedanya dari planet itu. Jadi harusnya medannya juga identik. Oke, dari situ E-nya bisa aku keluarin. Integral tertutup dA sama dengan 4pi GM. Oke, E-nya ini kita cari, integral tertutup dA-nya kira-kira jadi apa? Ada yang punya ide nggak? Kebayang nggak? Jadi apa tuh? 4pi R kecil kuadrat. Iya, betul. Integral dA-nya itu 4pi R kecil kuadrat. Jadi luas permukaan Gauss-nya gitu ya. Sama dengan 4pi kali G kali massa yang dilingkupi oleh permukaan Gauss itu. Berapa? Apakah semua massanya terlingkupi di situ? Kayak perbandingan solid. Iya, betul. Jadi ada kaitannya sama R kecil per R besar. Tadi gimana nih hubungannya? Kayak yang perbandingan volume itu. Iya, betul. Pakai perbandingan volume. Jadi di sini kita mengasumsikan massa jenisnya seragam ya di mana-mana ya. Jadinya kita bisa langsung tulis massa yang dilingkupi sama planet yang besar. Massa yang dilingkupi sama permukaan Gauss itu R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3 kali M besar. Ini bingung nggak kenapa aku bisa dapat ini? Enggak. Siap tidak bang? Oke, sip. Kalau gitu kita bisa coret ini. 4pi-nya bisa coret. Ini R kuadratnya coret. Sisa R di kanan. Jadinya E-nya itu apa nih? G M per R pangkat 3 dikali R kecil. Arahnya ke pusat bumi gitu ya. Nah, dari sini baru kelihatan gunanya hukum Gauss itu apa. Gunanya ya untuk mencari yang aneh-aneh ini kayak gini bentuknya. Nih aku kotakin. Oke, dari situ ada pertanyaan dulu nggak? Bendanya itu selalu bola atau bisa benda lain? Oh oke. Jadi masanya sendiri nggak selalu bola. Kita nanti juga belajar kalau bumi itu datar gimana. Kita belajar kalau masanya bentuk plat itu gimana gravitasinya. Kita belajar juga nanti kalau bentuknya silinder kayak gimana. Dan nanti bentuk masanya itu bergantung, pemilihan permukaan Gauss-nya itu bergantung sama bentuk masanya itu nanti. Kayak gitu. Fatur ada pertanyaan? Siap belum bang? Oke, kita lanjut ke bentuk berikutnya. Jadi ada sebuah planet. Planetnya itu punya rongga di dalamnya. Jari-jari rongganya ini RD. Jari-jari planet yang luar ini namanya RL. Jadi R dalam dan R luar gitu ya. Habis itu rho-nya itu seragam. Jadi daging masanya itu cuma ada di sini doang ya. Dalamnya nggak ada, dalamnya kosong. Terus kita diminta mencari percepatan gravitasi di titik yang berjarak R dari pusat bola ini. Dengan syarat, maksudnya R kecilnya itu di antara R dalam dan R luar. Oke. Ada yang mau ditanyain dari soal ini? Atau mau langsung coba?
Bang tadi itu bola. Iya. Jadi ini bentuknya bola, rongganya juga berbentuk bola. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Aman? Belum. Siap. Oke, kalau gitu coba dulu. Gimana percepatan gravitasinya? Coba diutik-utik dulu. Supaya kalau misalnya masih belum paham, nyangkutnya di mana nanti kita bahas sama-sama. Oke, aku kasih waktu 4 menit, silakan dicoba dulu. Oke, kita bahas dulu ya. Kalau kalau R kecilnya itu, kalau medan yang kita mau cari itu di antara RD dan RL, maka kita harus nulis kayak gini. Integral dari E dot dA sama dengan 4πgm. Bener nggak? Ya. Oke. Sorry, ini belum aku gambar. Ini ya. RD, RL. Kita ambil permukaan Gauss-nya, jari-jarinya R kecil, berbentuk bola juga. Kayaknya cukup ini ya, repetitif dari tadi kayak gini-gini terus. Ya, memang gitu sih. Pada akhirnya kita nggak perlu tahu teknisnya tentang integral tertutup itu apa. Pokoknya bisa pakai aja. Oke, lagi-lagi E-nya bisa kita argumenkan seragam di mana-mana, di sepanjang permukaan Gauss itu. Langsung aja integral tertutup dA itu berarti 4pi R kecil kuadrat sama dengan 4pi G kali masa yang dilingkupi. Masa yang dilingkupi itu berarti rho dikalikan 4pi R kecil pangkat 3 dikurangi R dalam pangkat 3. Jadi E-nya itu G rho 4pi R kurangi RD pangkat 3 per R kuadrat. Kayak gini. Ada yang beda dari sini? Stuck-nya pada di mana atau udah oke? Bang, kok ada 4pi-nya lah. Kan kalau enggak 4pi. Yang mana? Yang ini? Yang atas, yang row 4pi. Yang Ini. kanan. Ini kan ini. Rho dikali volumenya. Ini kan volume ini. Jadi volume bola hijau dikurangi volume rongga hitam ini. Oh, salah. Ini 4/3 ya harusnya ya. Benar. Ya, betul kayak gitu. Fatur gimana? Ada yang mau ditanyain? Siap, sudah Bang. Oke, sip. Kayak gitu ya. Cukup repetitif untuk yang bentuknya lingkaran. Sekarang coba bentuk lain. Jadi sekarang bentuknya itu plat. Rapat massa perluas dari plat ini adalah sigma. Jadi sigma ini satuannya kilogram per meter kuadrat kayak gitu ya. Dan plat ini luasnya tak hingga. Jadi ini tak hingga ke kanan, kiri, atas, bawah ya. Sekarang bagaimana cara menentukan percepatan gravitasinya? Oh ya, ini tuh diminta mencari percepatan gravitasi persis di atas permukaannya ya. Jadi misalnya di sini gitu. Yap. Cara mencarinya, aku buat permukaan Gauss yang bentuknya silinder. Atau kotak juga boleh, bebas ya. Di sini aku pilih kotak aja deh. Gini ya. Ini kotaknya nembus ke dua arah ke sana. Kebayang? Izin bertanya Bang. Gimana? Berarti kotaknya itu di dalam platnya itu. Jadi platnya itu cuma selembar kertas gitu. Terus di sisi depan itu ada permukaan ada kotak, terus belakangnya ada kotak yang nyambung gitu. Jadi kayak seakan-akan nembus gitu. Kebayang nggak? Panjang kotaknya itu enggak ditentukan gitu Bang. Ya, kita anggap aja panjang tertentu gitu. Cuma nanti itu nggak ini sih.
nggak pengaruh ke perhitungan. Kalau kamu menspesifikasikan panjangnya boleh-boleh aja. Misal kita sebut aja permukaan Gauss kita ini kubus, sisinya X, kayak gitu. Kebayang? Siap Bang. Oke. Setelah itu gimana cara cari G-nya, percepatan gravitasinya. Nanti ada gravitasi di sini, ada percepatan gravitasi di sini, dan di sisi yang seberang sana, di sini, yang harusnya sama. Karena jaraknya sama-sama dari platnya itu simetris. Kita bilang misalnya percepatan di situ itu E gitu ya. Di sini juga E. Dan arahnya harus konsisten, sama-sama keluar atau sama-sama ke dalam. Harusnya sih sama-sama ke dalam ya. Karena kita tahu medan gravitasi itu selalu menarik, selalu ke arah masanya. Oke. Sekarang kalau dari samping-samping sini, di permukaan sampingnya sini, kan ini kubus punya permukaan samping juga, yang sebelah sini juga, sebelah bawah sini juga. Kita buat kubusnya tuh sekecil mungkin, jadi luas yang permukaan yang sini itu tidak signifikan. Yang signifikan itu yang sebelah sini. Oke. Jadi kita cuma perlu menghitung E.dA dari permukaan sini aja. Dari sini, aku harus tulis integral E.dA sama dengan 4pi Gm besar. E-nya konstan ya, lagi-lagi seragam kan di dua sisi itu yang perlu kita integralkan. Terus integral tertutup dA-nya itu. Jadi luas permukaan dari kubus yang ditembus sama medan tadi itu. Oke, jadi E terus dikali, misal kita bilang luas permukaan si permukaan yang ini itu A gitu ya. Jadi integral tertutup dA-nya jadi 2A. Jangan ya, bingung nanti. Kita sebut L aja ya, 2L. Sama dengan 4pi kali G kali masa yang dilingkupi sama permukaan Gauss ini. Artinya masa tapi cuma secuil yang sini. Oke. Gambarnya harusnya bentuknya kayak gini. Ntar, sorry. Kayak gini harusnya bentuknya ya. Masanya secuil yang itu. Katakanlah M. Jadi E-nya itu 4pi G dibagi 2 dikali M per L. Lah M per L-nya itu sama dengan sigma kan. Masa yang biru ini dibagi luas yang biru ini juga kan. Jadi seperti inilah medan gravitasi di sekitar plat. Konstan ternyata ya, tidak bergantung dengan jaraknya. Karena lagi-lagi itu tadi, kita ninjaunya hanya jarak yang sangat dekat ke plat itu gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Jenuh. Gimana? Sigmanya tadi itu perbandingan massa sama luas. Iya, betul. Sigma itu rapat massa per luas. Menjawab, Nick? Atau ada yang mau tanya lagi? Tapi luasnya itu bisa dituliskan X kuadrat atau enggak? Bisa sebenarnya. Cuma nanti akhirnya kan M per X kuadrat nanti jadi sigma juga, bener nggak? Ya, gitu. Unik ya, ini jadi medannya tidak bergantung jarak terhadap platnya. Seragam, kayak gitu. Oke. Sekarang, gimana kalau dua plat? Pada dasarnya, kalau kalian punya dua benda, misal punya dua muatan, atau punya dua massa, disuruh cari medannya, ya udah berarti cari satu-satu, lalu superposisikan. Selalu kayak gitu kalau di fisika. Jadi, misal kamu punya hukum yang berlaku untuk satu benda doang. Kalau buat dua benda gimana? Ya jumlahkan aja. Tergantung besarannya apa. Kalau besarannya vektor, ya jumlahkan secara vektor. Kalau skalar, ya jumlahkan aja langsung. Plus atau minus, kayak gitu. Kalau ada dua plat, misal dua plat ini sama-sama tak hingga ya, luasnya. Maksud dari tak hingga itu gimana sih? Misal ya, kita balik lagi ke sini. Kan kalau secara logika kita nggak mungkin punya plat yang tak hingga ya. Maksud dari tak hingga itu,
lebarnya dan panjangnya panjang banget dibanding sama jarak titik merah ini ke platnya. Jadi misalnya kamu punya plat yang ukurannya 1 meter kali 1 meter, setelah itu titik merah ini jaraknya 1 mm dari plat yang kita punya itu. Ya kita bisa dekati plat itu dengan plat tak hingga kayak gitu. Jadi makna tak hingga di sini itu dimensi ini dan ini itu panjang banget dibandingkan lebarnya yang ini. Jarak antara dua plat itu. Kayak gitu ya. Kapanpun kita bilang tak hingga, maksudnya mengacu ke hal yang seperti itu. Oke. Ini sigma, ini sigma. Kita udah tahu tadi yang dihasilkan oleh satu plat itu kayak gini. 4pi. Ini ngapain 4/2 ya? 2 aja. 2πg kali sigma. Berarti plat yang atas ini akan menghasilkan 2πg sigma dan 2πg sigma di daerah yang sini. Jadi, sorry. Ini G sama sigma mirip ya. Jadi, di daerah yang atas akan tercipta medan 2πg sigma ke bawah, di daerah yang tengah ini akan tercipta 2πg sigma ke atas oleh plat yang atas. Oleh plat yang bawah akan tercipta seperti ini. 2πg sigma ke bawah dan 2πg sigma ke atas. Sehingga di daerah ini medannya jadi 0. Di daerah yang atas ini jadi 4πg sigma. Karena kan daerah atas ini punya kontribusi dari sini dan yang ini. Yang 2πg sigma yang hijau ini kan berlaku dari sini ke atas gitu kan. Ya, kayak gitu. Untuk daerah yang bawah ada medan 4πg sigma ke atas. Sampai sini bingung nggak? Kenapa kok ini bisa 0? Kenapa ini kok bisa 4? Izin bang. Gimana? Berarti misal ada benda di paling atas itu, kan berarti percepatan gravitasinya 4πg sigma itu terhadap yang mana bang? Maksudnya terhadap itu gimana? Misalkan kalau di permukaan bumi itu G/R² itu terhadap pusat buminya gitu bang. Ya berarti R-nya itu terhadap pusat bumi gitu kan. Jadi definisi R itu titik itu terhadap pusat bumi gitu kan. Iya bang. Terus kalau yang ini di 4πg sigma ini berarti jarak berapapun dari platnya itu sama gitu bang. Iya betul. Jadi kenapa kok bisa muncul hasil yang aneh seperti ini? Karena kita tadi asumsiin platnya tak hingga gitu ya. Jadi kalau platnya tak hingga, medan 4πg, medan yang 2πg sigma ini berlaku. Medan yang 2πg sigma ini kan sebenarnya cuma berlaku kalau platnya itu jarak dari titik itu ke plat cukup kecil dibandingkan dimensi platnya itu kan. Ya, jadi benar nggak ada pengaruh jaraknya karena kita tadi udah nganggep platnya ini tak hingga kayak gitu ya. Seandainya platnya itu ukurannya 1 meter kali 1 meter, jarakmu dari plat itu 1 meter juga. Nah, medan yang 2πg sigma ini nggak berlaku. Kayak gitu. Menjawab atau ada pertanyaan lagi? Siap menjawab bang. Terima kasih. Niko gimana, aman? Izin bang, yang 4πg sigma itu selalu begitu kan? Kita kayak udah fix, gak usah dicari arahnya atau apa. Iya betul, harus dicari arahnya dulu. Kalau ini kenapa kok plat yang atas ini menghasilkan 2πg sigma di daerah yang atas ini? Jadi di daerah yang atas ini dia menerima 2πg sigma dari plat yang atas. Di daerah yang ke bawah sini dia menerima 2πg sigma ke atas oleh plat yang atas. Dari situ dulu bingung nggak Nick? Aman nggak sampai situ? Aman. Oke. Habis itu karena plat ini daerah atas ini punya medan 2πg sigma lagi tambahan ke bawah. Terus daerah yang bawah sini punya 2πg sigma ke atas tambahan. Jadi total yang ada di daerah sini itu adalah
2 pi G sigma dari ini dan 2 pi G sigma dari DM yang ini. Sama-sama ke bawah. Benar nggak? Karena kan yang ini menuju plat yang hitam, yang ini menuju plat yang bawah. Sampai situ bingung nggak? Kenapa yang atas bisa 4? Enggak. Oke. Kalau yang tengah, dia kena 2 pi G sigma ke atas karena plat atas dia kan berada di bawahnya plat atas. Karena yang ini. Tapi daerah ini juga kena 2 pi G sigma ke bawah karena plat yang ini. 2 pi G sigma ke bawah kan berlaku di daerah sini. Jadi 2 pi G sigma ke atas, 2 pi G sigma ke bawah 0 kayak gitu. Menjawab nggak nih? Atau bukan itu yang kamu tanyakan tadi? Berarti arahnya itu selalu kayak ke pusat platnya kan? Ya, betul. Medan gravitasi itu selalu mengarah ke masanya. Ada lagi yang mau ditanyain? Aman? Nggak ada? Siap sudah Bang. Oke. Terakhir. Tadi kita udah sebenarnya kebalik sih ya. Kita tadi belajarnya dari 3 dimensi ke 2 dimensi, sekarang 1 dimensi. Harusnya 1 dulu, terus 2, baru 3. Tapi nggak apa-apa, karena yang biasa kita ketemu itu bentuknya bola, dan yang paling gampang itu bola. Nggak masalah. Sekarang kita belajar yang 1 dimensi. Gimana kalau masanya itu berbentuk seperti lidi. Dan dia punya karakteristik rapat massa perpanjangnya itu lambda. Di lambda ini nanti satuannya kilogram per meter ya. Lagi-lagi ini panjangnya tak hingga. Kita disuruh mencari medan gravitasi di titik yang jaraknya R. Ini panjangnya tak hingga ya. Caranya kita bikin permukaan Gauss bentuknya silinder. Bentuknya silinder kayak gini. Jari-jarinya R, panjangnya Z. Oke. Di sini kita bisa berargumen di sepanjang permukaan Gauss kita ini nggak ada medan arah ke atas atau ke bawah. Gitu. Jadi yang mungkin hanya arah keluar atau ke dalam. Hanya arah radial keluar atau ke dalam. Nggak mungkin ada yang ke atas atau yang ke bawah gitu. Karena kalau misal ke atas semua gitu ya. Misal aku bilang ini ke atas, ini ada, selain ada medan ke luar, ada medan yang ke atas juga. Ini ada medan ke atas juga. Kalau misal aku balik masanya, ini aku puter nih. Lidi ini aku puter. Berarti sekarang medannya jadi ke bawah. Padahal masanya sama persis gitu kan. Maksudnya antara dia sebelum dibalik sama setelah dibalik itu kan nggak ada bedanya. Tapi kok medannya malah berubah. Jadi kesimpulannya nggak ada medan yang ke atas bawah, adanya cuma medan arah radial keluar. Jadi kita hanya perlu mengintegralkan sepanjang selimut tabung ini. Oke, jadi integral E.dA-nya itu nanti hanya kita perlu hitung sepanjang selimut tabungnya. Jadi seperti ini. 4pi GM. Kita misalkan aja panjangnya Z gitu ya. Walaupun ini nanti nggak berpengaruh, tapi nggak apa-apa. E-nya seragam, simetris, jaraknya R semua dari lidinya. Integral tertutup dA, 4pi GM. E dikali luas selimut tabung, 2pi RZ. Sama dengan 4pi kali Y kali massa yang terlingkupi sama permukaan Gauss ini lambda kali Z. Benar nggak? Ya. Jadinya ini kita bisa coret. Sisa 2 ya. Z-nya juga bisa dicoret. Sehingga E-nya itu 2G lambda per R. Ya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Izin Bang. Gimana? Kalau misal saya ambil silindernya tuh gak ke atas gitu Bang, ke samping. Boleh gak Bang? Jadi nanti ya begitu. Gimana? Kamu ngambil silindernya ke samping gitu Bang. Oh, oke. Ya. Jadi yang nanti jadi
tinggi silindernya itu R-nya gitu Bang. Boleh Oke. Bang? Oke, kita coba. Gini misalnya ya. Iya Bang. Oke. Kita tadi sudah punya argumen bahwa cuma ada medan arah radial. Gini, kayaknya ini nggak bisa karena kalau kita pandang dari atas ya, ini kan lidinya tuh bentuknya kayak gini. Terus ini permukaan silindernya kan kayak ini. Bener nggak? Bener nggak kayak gitu? Kebayang nggak, Tur? Ini tanpa atasnya. Siap. Oke. Di sini dia punya medan keluar sana kan. Di sini juga punya medan keluar sana. Sorry, masuk ya. Kok keluar? Masuk sini, ini juga punya masuk. Jadi kamu nggak boleh ngintegral ini doang. Yang ini harus kamu hitung integral E.dA-nya. Karena jarak titik ini ke kawat ini beda lagi. Jarak titik ini ke kawat beda. Ini ke kawat beda. Susah ngitung E.dA-nya untuk permukaan yang ini. Mungkin untuk permukaan yang ini gampang, bisa. Kayak gitu. Jadi kalau kamu ngambil permukaan Gauss kayak gini, secara teoritis benar, tapi kamu nggak bisa dapatkan nilai E-nya dari situ. Menjawab nggak, Tur? Jadi ini sebenarnya agak semi hafalan sih, karena emang saklek cuma itu doang yang bisa. Menjawab nggak, Tur? Berarti cuma bisa pakai yang silinder berdiri itu Bang. Iya kayak gitu. Sebenarnya kalau kamu ngambil permukaan Gaussian seperti ini, secara fisika nggak ada yang salah, secara matematika nggak ada yang salah, tapi dari situ kamu nggak bisa mengeluarkan E-nya keluar dari integralnya kayak gitu. Kalau padahal kita mau cari E-nya, kalau kita mau cari E-nya dengan mudah ya, E-nya harus seragam di sepanjang permukaan Gauss yang aku punya. Kayak gitu. Dan tidak beruntungnya, untuk satu bentuk massa, bentuk permukaan Gauss yang menguntungkan kita ya pasti cuma itu. Misalnya kayak tadi, planet bentuknya bola, permukaan Gauss yang menguntungkan kita ya bentuknya bola juga. Kalau plat, permukaan Gaussnya bentuknya kubus atau silinder yang permukaannya itu sejajar sama platnya kayak gitu. Kalau kawat kayak gini, permukaan Gauss yang menguntungkan kita itu bentuknya silinder. Semi-semi hafalan sih sebenarnya. Kayak gitu, Tur. Siap Bang. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Jadi Bang, Gimana? tadi yang tabung atas itu ditinjaunya dari tengah tabung. Sorry, gimana? Jari-jari apa tadi? Ditinjaunya itu dari tengah tabung. Iya, betul. Dari tengah-tengah kawat. Betul. Jadi misalnya kalau kawatnya, ini kan kita misalnya kawatnya nggak punya dimensi ya. Misal nanti kawatnya punya dimensi R besar gitu ya. Jadi nanti R kecil yang kita pakai di sini itu diukur dari pusat kawatnya. Kayak gitu. Z-nya tuh berarti tinggi tabungnya. Betul. Z-nya itu tinggi tabungnya. Z itu tinggi tabungnya yang kita umpamakan aja. Itu nggak ada di soal. Yang ternyata kecoret juga sih nanti ya. Oke. Ntar aku tadi mau ngasih apa lagi? Oh ini, kalian coba secara mandiri aja ya. Aku kasih 2 soal. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang pertama, kalau tadi kawatnya nggak berdimensi, sekarang coba kawatnya berdimensi, jari-jarinya R besar, panjangnya tak hingga. Terus disuruh cari gravitasi di R kecil, jadi titik yang jaraknya R kecil dari pusat kawat ini. Tapi R kecilnya itu lebih kecil daripada R besar. Gitu ya. Ini diketahui rho-nya. Rho-nya kawat diketahui. Satu lagi, kita nggak cuma bisa mencari medan gravitasi doang, tapi
dari medan gravitasi itu bisa dikembangkan dari soal-soal lain gitu ya. Maksudku nggak hanya dengan kamu pakai hukum Gauss ini, soalnya itu nggak selalu disuruh cari medan gravitasi di sini. Medan gravitasi bentuk planet yang seperti ini, nggak selalu kayak gitu. Bisa aja bentuk soalnya kayak gini. Ini sempat keluar di OSP, aku lupa tahun persisnya berapa, nanti coba dikerjain ya. Jadi sebenarnya kan galaksi kita kalau di zoom out, kalian lihat dari tempat yang jauh, itu kan kayak kumpulan planet-planet kecil gitu kan ya. Itu bisa diwakili, bisa dimodelkan seperti kumpulan debu-debu gitu. Kumpulan debu-debu yang bentuknya bola. Kita bisa modelkan seperti itu. Yang massa jenisnya itu rho. Gitu. Habis itu ada planet di sini nih. Dia sedang mengorbit di jari-jari R besar kayak gitu. Masanya M. Oke. Yang pertama harus kalian cari itu medan gravitasi di situ berapa? Medan gravitasi di lintasannya dia itu berapa? Dia kan nanti membentuk lingkaran ya orbitnya ya. Dia bergerak bentuknya lingkaran kayak gini. Medan gravitasi di situ berapa? Terus kalau ada medan segitu berarti dia merasakan gaya gravitasi berapa? Masih ingat kan ya? Kaitannya medan dengan gaya itu gimana? Jadi Siap, Bang. gaya itu medan kali masanya kayak gitu. Habis itu dari situ si M ini disentil keluar sedikit gitu ya. Dikasih gangguan radial. Dikasih gangguan arah radial. Semacam kayak disentil keluar gini aja. Gitu ya. Terus nanti dia sembari muter ini, dia akan osilasi juga gitu ya. Ya walaupun nggak sedramatis itu osilasinya, kecil banget. Ya anggap R-nya itu kecil banget. Simpangannya kita sebut delta gitu ya. Nah delta itu sangat kecil dibandingkan R besar. Terus cari periodenya. Periode osilasi arah radial. Ada yang mau ditanyain lagi, Fatur? Izin, Bang. Gimana? Berarti nanti saya bisa untuk gaya gravitasinya tuh saya anggap planetnya itu ditarik sama yang di pusat orbitnya itu, Bang. Nanti kamu ambil permukaan Gauss di sini. Permukaan Gauss dengan permukaan Gauss bentuknya bola, jari-jarinya R kecil gitu misalnya ya, secara umum gitu ya. Jadi kita bisa tahu kalau kan nanti M ini berubah-ubah ya terhadap jari-jarinya terhadap pusat galaksi ini. Jadi kita mau tahu gayanya itu seperti apa fungsi terhadap R-nya kalau M sedang berada di jari-jari R kecil gitu. Nanti kamu cari ya seperti biasa ambil permukaan Gauss bentuknya bola. Medannya seragam bisa keluar. Integral dA-nya jadi luas permukaan Gaussmu yang berbentuk bola tadi. Habis itu M-nya massa yang dilingkupi sama permukaan Gaussmu. Ada kaitannya sama rho dan R kecil gitu. Ada bayangan? Siap, ada, Bang. Ya, kayak gitu.